Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min aqidati ahli sunnah wal jamaah maqalahu Imam Al-Barbahari fi kitabih Syarh Sunnah, wa la yahillu an yaktuma an-nasiha lil muslimin wa la yahillu an taktuma an-nasihata lil muslimin birrihim wa fajirihim fi amri ad-din. Faman katama faqad ghashsha al-muslimin, wa man ghashsha al-muslimin faqad ghashsha ad-din, wa man ghashsha ad-din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Imam Al-Barbahari berkata dalam kitabnya Syarh Sunnah, tidak halal bagi kalian untuk menyembunyikan nasihat untuk kaum muslimin. Kita dilarang untuk menyembunyikan nasihat bagi kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya ad-dinu an-nasihat. Agama ini adalah agama nasihat. Lillah wa li rasulihi wa lil a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian nasihat untuk Rasulnya. Dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang awam di antara mereka. Kita sudah sebutkan, nasihat untuk Allah maksudnya dalam menjalankan perintah-perintahnya, mentaati ajarannya, mencintainya, dan berwala kepadanya. Nasihat untuk Rasulnya, bukan kita nasihati Nabi, tapi maksudnya kita adalah mentaati sunnah dan tuntunannya, membelanya, menyebarkan agamanya, dan tentunya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Kemudian nasihat untuk para pemimpin. Ketika pemimpin kita ada kesalahan, kekeliruan dalam bersikap, dalam memimpin negara, dalam mengambil kebijakan, kita nasihati dengan cara yang baik. Bukan dengan didemo, bukan dengan dilengsarkan, tidak. Ahlus sunnah tidak mengenal pengeleseran atau pemakzulan pemimpin, kecuali kalau dia kafir. Inta wa illa antarahu minhu kufran bawah. Kecuali kita melihat kekufuran yang nyata pada diri pemimpin, baru kita boleh perangi dia, kita turunkan dia. Namun kalau dia masih sholat, dia masih membolehkan kaum muslimin sholat, dia masih membolehkan kaum muslimin melakukan syariat mereka, dakwah dibolehkan dan seterusnya, dan dia sendiri agamanya Islam, tidak boleh kita minta dia turun dengan didemo, dengan dibikin makar dan seterusnya, tidak boleh. Ahlus sunnah menganjurkan untuk taat kepada pemimpin, birrahum wa fajirahum, baik dia orang pemimpin yang soleh maupun pemimpin yang banyak kemaksiatannya. Kemaksiatan dia ditanggung dia di hadapan Allah, kesalahan-kesalahan dia tanggung. Namun ketaatan kita tetap wajib taat kepadanya. Tidak seperti Khawarij. Khawarij ketika melihat pemimpinnya salah dan keliru, apa gara-gara kerjasama dengan orang kafir seperti Amerika, atau gara-gara dia mungkin membuka praktek perjudian dan seterusnya, tapi dia muslim, langsung dikafirkan. Kafir, boleh ditembak, boleh dibunuh, boleh dilengsarkan dan seterusnya. Ini akidah Khawarij, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ketika pemimpin itu salah, itu diwajibkan untuk dinasihati. Kalau kita tidak bisa menasihati langsung, cari orang yang bisa. Biasanya pemimpin, presiden, raja, perdana menteri itu punya orang-orang dekat, penasihat-penasihat dia. Melalui dia kita nasihati. Kalau kita nggak akan didengar, kita nggak dikenal, misalkan. Kecuali kita orang yang dikenal sama dia, atau orang yang punya wibawa di masyarakat, mungkin akan didengar. Namun kalau orang awam sama sekali mungkin tidak didengar. Ya, melalui orang-orang yang bisa didengar, atau melalui kalau di kita mungkin MPR, DPR misalkan, atau melalui penasehat-penasehatnya. Nasihat dengan baik, dengan cara diam-diam, bukan diumbar keburukannya di depan podium. Ya, ini pemimpin gak akan terima. Masa pemimpin dilecehkan seperti itu? Ya, Islam mengajarkan cara menasihati yang baik, dengan cara baik-baik, sembunyi-sembunyi dan tidak dibeberkan kesalahannya. Wa ammatihim, dan memberikan nasihat kepada orang-orang awam atau secara umum kaum muslimin. Ya. Nasihat seperti pelajaran seperti ini, kajian, muhadharah, ceramah, atau nasihat dari lisan ke lisan, atau barangkali nasihat melalui tulisan, SMS, WA, telepon, macam-macam dengan berbagai macam cara. Kita tidak boleh menyembunyikan nasihat dari kaum muslimin. Kalau ada saudara kita yang salah dan keliru,
kita nasihati dengan baik. Akhi, ini tidak boleh, ini terlarang dalam agama, ini hukumnya haram, ini tidak pas. Nasihati, jangan dibiarkan. Atau kita punya ilmu, ditanya oleh orang, tidak mau jawab. Wah, orang sulit-sulit nyarinya ke Saudi misalnya, susah-susah kita pesantren sekian tahun, enak aja, cuma nanya doang, nggak mau ngasih duit misalnya. Karena ada orang yang pasang tarif mungkin kan konsultasinya. Nah, ini nggak benar. Ilmu agama beda dengan ilmu yang lain. Kalau ilmu kedokteran, iya, orang konsultasi harus bayar. Itulah mulianya ilmu agama, ilmu syariah. Sama-sama sulit. Mencari ilmu agama juga sulit. Mesti harus ngapal, mesti harus duduk sekian tahun, mesti harus pergi ke luar negeri atau mungkin pergi ke luar kota. Sama-sama sulit. Jangan dikira yang sulit itu hanya ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu hukum dan seterusnya saja. Tidak. Ilmu agama pun sulit, bahkan kadang-kadang lebih sulit. Ilmu hadis sulit, usul fikih sulit, ya. Ilmu-ilmu yang lain juga sulit. Nah, sama-sama sulit, tapi ilmu agama tidak boleh disembunyikan. Kalau ahli kedokteran, ada orang nanya bagaimana cara ngobatin penyakit jantung, dia nggak akan kasih jawaban gratis. Silakan Bapak datang nanti sore ke ruang praktek saya. Datang ke ruang praktek, dijawab di sana. Setelah itu silakan ke kasir, bayar. Kalau enggak akan dilayani. Ilmu teknik, misalnya dia teknik bangunan, misalnya sipil. Saya ingin bangun ruko, kemudian atasnya untuk perkantoran dengan sekian luasnya, ingin sekian ruangan. Kira-kira biayanya berapa? Bagaimana bentuknya? Oh iya, besok silakan datang ke kantor saya akan kasih jawabannya. Setelah itu suruh bayar, ya kan? Ini ilmu dunia, dan dia boleh mengatakan saya tidak bisa jawab sekarang, saya tidak bisa jawab di sini, dan seterusnya. Atau saya nggak mau jawab karena Anda nggak mau bayar misalnya, nggak apa-apa. Tapi ilmu agama tidak boleh nanya, Ustaz hukumnya ini bagaimana? Ya, silakan bayar dulu baru saya jawab. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini menyembunyikan ilmu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang seperti itu ya. Sampai sekarang belum pernah kayaknya. Cuma kalau ada orang diundang ngaji nggak dikasih amplop, nggak datang mungkin ada. Alhamdulillah, dikhawatirkan itu bagian dari menyembunyikan ilmu. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita semua yang ada di sini tergolong orang-orang seperti itu. Bukan berarti tidak boleh mendapatkan hadiah dari kajian dia yang dia sampaikan, tidak, tapi bukan itu tujuannya. Ya, mengajarkan Al-Quran aja boleh mengambil gaji atau bayar. Ya. Padahal Quran adalah kalam Allah, tapi ulama mengatakan boleh karena pertama itu adalah perlu energi dan tenaga dan waktu. Yang kedua ada hadis, sekalipun hadis ini saya belum cek kesahihannya. Ahaqqu ma yu'khadhu minhu al-ajr kitabullah. Sesuatu yang paling berhak diambil upahnya adalah kitabullah. Tapi hadis ini anak belum cek apakah hadis ini sahih atau tidak. Tapi yang dijadikan salah satu sandaran adalah hadis ini. Orang yang ngajak ngaji boleh ambil upah atau gaji. Namun nasihat secara umum pada kaum muslimin tidak boleh. Wala yahillu an taktumu nasihat lil muslimin. Tidak boleh kalian menyembunyikan nasihat kepada kaum muslimin, baik mereka orang yang baik maupun yang buruk. Birrahum wa fajirihim. Birrihim wa fajirihim. Orang yang soleh maupun orang yang maksiat, ahli maksiat. Ya. Fi amriddin, dalam masalah agama tentunya. Faman katama, barang siapa yang menyembunyikan nasihat ilmu tentang agama kepada kaum muslimin, faqad ghasyal muslimin. Sungguh dia telah menipu kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, maka sama saja dia telah menipu agama Islam. Wa man ghasyad din, barang siapa yang menipu agama, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Jadi masalah agama tidak boleh disembunyikan. Antum punya ilmu apa? Sampaikan kepada kaum muslimin. Bahkan itu bagian dari sedekah yang akan mengalir pahalanya sampai pun kita sudah meninggal dunia. Termasuk amalan yang terus mengalir pahalanya. Dan ilmu semakin kita berikan semakin bertambah. Tidak ada orang jadi bodoh gara-gara ngajar. Oh, dia itu jadi ilmunya habis karena keseringan ngajar.
Ustadz itu jadi bodoh karena kebanyakan ceramah sampai habis ilmunya. Nggak ada. Semakin disampaikan semakin bertambah. Karena seperti tadi ada pertanyaan yang menambahkan faedah. Oh ditanya ini nggak tahu, dia baca semakin tahu, ya kan? Dengan disampaikan semakin hafal. Seperti Al-Quran. Ketika baru hafal sering lupa. Semakin dibaca, semakin dipakai untuk sholat, semakin didengarkan pada kaum muslim, semakin lancar, semakin lancar. Ilmu juga seperti itu. Yang kadang-kadang lupa-lupa, giliran disampaikan 2 kali sudah nggak lupa lagi. 3 kali semakin hafal, 4 kali semakin berkembang. Semakin disampaikan semakin Allah berikan tambahan. Kadang-kadang sesuatu yang tidak muncul dalam benak dia ketika disampaikan muncul. Oh ini istinbatnya begini, hukumnya begini. Semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh kita menyembunyikan ilmu, terutama ilmu agama, karena itu termasuk bagian dari khianat kepada dinul Islam, kepada Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Bahkan dalam hadis disebutkan man su'ila an syai'in aw 'ilmin fakatamahu aljamahu Allah fi lijamin minan nar yaumil qiyamah. Atau kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ditanya tentang agama, ilmu agama, tentang masalah agama, kemudian dia sembunyikan jawabannya, saya nggak mau jawab, ya, maka nanti di akhirat akan diikat dengan tali dari api neraka. Jadi bahaya menyembunyikan ilmu agama, dan insya Allah tidak akan ada yang menyembunyikan dari kita semua. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang mengantarkan kita semua ke jalan kebenaran dan surganya insyaallah. Ya, sebelum kita akhiri, ini ada pengumuman infak. Alhamdulillah, infak hari ini terkumpul 1.100 real, masya Allah. Allah Akbar. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala antum sekalian dan memberikan keberkahan pada rezeki dan keluarga antum, dan Allah ganti dengan pahala yang terlipat dan rezeki yang lapang di dunia ini. Pada pertemuan yang lalu kita terkumpul 1.020, jadi jumlah keseluruhan 2.120. Insya Allah kita akan lengkapi menjadi 2.200 real. Ini khusus untuk bantuan Pak Suhaimi. Mungkin kita akan gunakan untuk atau kita berikan dalam rupiah nanti kalau memang ada rupiahnya, untuk bekal ketika pulang nanti. Ya, adapun untuk keperluan selama di rumah sakit, ya kita bagaimana caranya kita usahakan, barangkali ada kanal lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.